Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjut lagi di pembahasan soal OSP SMP tahun 2025. Kita lanjut di soal yang nomor 6. Di sini ada 3 orang, yaitu Ali, Budi, Cika sedang bermain game di rumah. Di akhir permainan, layar menampilkan total skor 6.208 poin, yang merupakan jumlah dari 3 skor berbeda milik Ali, Budi, dan Cika. Masing-masing skor milik Ali, Budi, dan Cika dapat dinyatakan dalam bentuk perpangkatan 2 dengan pangkat bilangan bulat positif. Jika setiap skor mereka dinyatakan dalam bentuk tersebut, maka jumlah pangkat dari ketiga skor mereka adalah berapa? Oke, jadi di soal ini anggaplah poinnya Ali itu 2 pangkat A, kemudian poinnya Budi itu 2 pangkat B, kemudian Cika 2 pangkat C, berarti penjumlahan poin-poinnya mereka itu adalah 6.208. Nah, karena di sini bentuknya 2 pangkat semua, berarti kita rubah saja 6.208 ini dalam bentuk pangkat. Nah, perhatikan, kita tahu kan 2 pangkat 10 itu 1024. Berarti 2 pangkat 11 itu 2048. 2 pangkat 12 itu 4096. Nah, kalau 2 pangkat 13 kan ini sudah 8192. Ini sudah lewat, jadi nilai terbesarnya pasti 2 pangkat 12. Nah, ini tinggal kita kurang 6.208 kita kurangi dengan 4096. Nah, ini kan hasilnya kalau kita kurang, ini 2, ini 1, ini 1, ini 2, 2112. Nah, berarti salah satu dari ABC-nya itu 12. Kita anggap saja A-nya yang 12, A sama dengan 12. Kemudian di sini B-nya yang mungkin 11, berarti kita kurangi dengan 2 pangkat 11, 2048. Ini kalau kita kurang, kita akan dapat 64. Oke, berarti B-nya itu 11. Nah, berarti sisa 2 pangkat C-nya itu harus tersisa 64. 64 itu kan 2 pangkat 6. Berarti C-nya sama dengan 6. Sehingga jumlah pangkatnya A tambah B tambah C itu 12 tambah 11 tambah 6. Hasilnya 10, 20, 39. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Suatu bilangan bulat N, AN kurang 1 sampai A0 dalam basis B. Dalam basis suatu bilangan bulat positif, B itu lebih besar dari 1, didefinisikan sebagai berikut. N itu AN kali B pangkat N tambah AN kurang 1 B pangkat N kurang 1 sampai A0. Dengan AK bilangan bulat positif, AK itu lebih kecil B dan lebih besar dari 0. Untuk K dari 0 sampai N. Jika 1P3 dalam basis M itu sama dengan 2Q4 dalam basis M kurang 2 dan M-nya itu kurang dari 8, maka nilai M tambah P tambah Q adalah berapa? Nah, di sini perhatikan dari sifat ini kan kita akan dapatkan bahwa M itu harus lebih besar dari 3 karena A0-nya di sini 3. Kemudian dari bentuk yang ini lagi kita bisa dapatkan bentuk bahwa M kurang 2 itu harus lebih besar dari 4 atau M-nya itu harus lebih besar dari 6. Nah, karena disyarat M-nya lebih kecil dari 8 dan di sini kita dapatkan M lebih besar dari 3 dan M-nya lebih besar dari 6, berarti kan nilai M yang mungkin hanya sama dengan 7 karena M-nya itu kurang dari 8 dan lebih besar dari 6. Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai yang P dengan Q-nya. Di sini kan 1P3M itu berarti 1 kali M pangkat 2 tambah P kali M tambah 3 itu sama dengan
2 kali M kurang 2 pangkat 2 tambah Q kali M tambah 4. Nah, karena M-nya 7 berarti di sini kita dapat 49, 7 pangkat 2 tambah 7P tambah 3 sama dengan, di sini kan M kurang 2-nya 5, 5 pangkat 2 25 kali 2 50 tambah, oh sorry, di sini M kurang 2 tambah 5Q ditambah 4. Sehingga kita akan dapatkan bentuk 7P sama dengan 5Q tambah 2. Nah, di sini kan kita tentukan nilai P dengan Q yang memenuhi kondisi ini. Ini kan jelas bahwa kalau Q-nya 1, kita akan dapatkan P-nya juga sama dengan 1. Nah, sehingga M tambah P tambah Q itu sama dengan 7 tambah 1 tambah 1 sama dengan 9. Oke, jadi untuk soal ini, soal nomor 7 jawabannya adalah 9. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam sebuah pentas menyanyi, Adi, Bobby, Cica, dan Debbie menerima honor dalam bentuk uang 100 ribuan dengan total 12.500.000. Honor akan dibagi dengan kesepakatan sebagai berikut. Uang tetap dalam bentuk 100 ribuan. Oke, kemudian Adi menerima honor sebanyak setengah dari jumlah honor ketiga temannya yang lain. Nah, di sini berarti kita misalkan A, B, C, D, berarti kan A itu sama dengan setengah dari yang lain, berarti B tambah C tambah D. Atau 2A sama dengan B tambah C tambah D. Nah, dengan cara yang sama untuk Bobby menerima honor sebanyak sepertiga dari jumlah honor ketiga teman lainnya, berarti kita akan dapat bentuk 3B itu sama dengan A tambah C tambah D. Kemudian Cica menerima honor sebanyak 1/4, berarti 4C sama dengan A tambah B tambah D. Kemudian sisa honor yang sudah tidak dapat dibagi lagi menggunakan kesepakatan nomor 1 sampai 4 akan diberikan semuanya kepada orang yang mendapatkan honor yang paling sedikit. Nah, perhatikan sini. Kalau misalnya kita substitusikan, misalkan A tambah B tambah C tambah D itu kurang dari atau sama dengan 12.500.000. Di sini kita misalkan saja sama dengan X. Nah, berarti kan kalau kita masukkan A tambah 2A sama dengan X, kita dapat bentuk 3A itu sama dengan X. Nah, dengan cara yang sama untuk B-nya kita akan dapat 4B sama dengan X. Kemudian 5C sama dengan X. Nah, di sini jelas bahwa X itu harus kelipatan 3, kelipatan 4, dan kelipatan 5 juga. Nah, artinya X itu harus kelipatan dari 60. Nah, 12.500.000 bilangan terkecilnya itu yang bisa dibagi 60, karena di sini kan harus dalam bentuk ratusan ribu, jadi 12,5-nya ini atau 125 dibagi 60 kan tidak bisa. Yang bisa itu 120. Nah, sehingga X yang memenuhi itu adalah 12 juta. Oke. Jadi X-nya 12 juta karena kalau 12.500.000 itu dibagi 60 nanti pecahannya bukan lagi 100.000. Nah, jadi X-nya 12 juta. Ini 12 juta kita ini 12 juta. Nah, sehingga berarti kan kita dapatkan uangnya A itu sama dengan 4 juta. Uangnya B itu 12 bagi 3, 3 juta. Uangnya C 12 bagi 5 itu 2.400.000. Nah, di sini kan uangnya D sisanya masih ada ini kan 4, 3, 7, 9.400.000, 9.400.000. Berarti sisa 2.500.000. Loh, 2.600.000. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan 3 juta
5 juta tambah 7 juta 12 juta. Oke, pas. Nah, berarti di sini dari kesepakatan 1 sampai 4 kita dapatkan yang paling sedikit itu C. Nah, berarti yang sisa 500-nya tadi dikasih ke C sehingga di akhir kita dapatkan nilai C itu adalah 2.400.000 ditambah dengan 500.000. Nah, atau ini 2.900.000. Sehingga jumlah uangnya Adi dengan Cica, A dengan C ini kalau ditambah 4 juta tambah 2.900.000, 6.900.000. Nah, 6.900.000 ini kan berarti artinya ada 69 lembar uang seratusan. Jadi jawabannya adalah 69. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Pak Wayan melakukan perjalanan pergi pulang dari kota A ke kota C melalui kota B. Tersedia 8 jalur berbeda dari kota A ke kota B, disebut jalur 1 sampai 8, dan 6 jalur berbeda dari B ke C, disebut jalur 9 sampai 14. Saat pergi, ia menggunakan mobil berplat genap, sementara saat pulang tersedia 10 mobil yang dapat dipilih dengan 6 plat nomor ganjil dan 4 plat nomor genap. Terdapat aturan khusus untuk perjalanan sebagai berikut. Untuk perjalanan dari kota A ke kota B atau sebaliknya, mobil yang berplat nomor ganjil hanya boleh melewati jalur dengan nomor bukan bilangan prima. Kemudian setiap jalur hanya boleh dilewati 1 kali. Ditanyakan banyaknya cara Pak Wayan pergi pulang dari A ke C. Oke, perhatikan karena dari jalur A, B, C itu A ke B kan ada 8 jalur. Kemudian B ke C ada 6 jalur. Nah, perhatikan karena perginya itu nomor platnya genap dan yang diatur di soal hanya yang bernomor ganjil, berarti untuk perginya itu tidak ada aturan khusus. Nah, sementara untuk pulangnya ada aturan khususnya. Nah, untuk yang perginya atau pulangnya dengan plat genap, ini pulang dengan plat genap. Nah, berarti kan banyak kemungkinannya itu perginya A ke B 8, B ke C 6, kemudian pulangnya itu ada 4 plat nomor genap, berarti kita kali 4. Kemudian kita kali lagi dengan kembalinya C ke B karena tidak boleh jalur yang sama sehingga tinggal 5 jalur, B ke A tinggal 7 jalur. Nah, ini kita kalikan. Kita dapatkan bentuk 48 dikali dengan 140. 48 kali 14 itu 19284. Ini hasilnya 672. 672.000. 6.720. Nah, sedangkan untuk pulangnya dengan plat ganjil, untuk pulangnya platnya ganjil. Nah, ini kita harus bagi kasus. Yang pertama kasus untuk plat yang digunakan itu yang bukan prima, berarti 1, 4, 6, 8. Nah, perginya platnya itu bukan bilangan prima sehingga perginya ada 4 jalur A ke B, B ke C tetap 6. Kemudian plat ganjilnya ada 6, kita kali lagi 6. Kemudian kembalinya dari C ke B sisa 5 jalur. Nah, dari B ke A karena tadi plat yang digunakan itu 1468. Di sini kan nomornya bukan bilangan prima. Berarti di sini bukan bilangan prima semua sehingga dari 4 ini tinggal 3 jalur yang bisa dilalui. Nah, ini kita akan dapat hasilnya 24 kali dengan 90. 36, 3, 21, 60. Nah, kemudian untuk kemungkinan kedua yang digunakan itu 2, 3, 5, 7 bilangan prima. Sehingga jalur perginya itu A ke B 4 cara.
B ke C-nya itu 6 cara, mobilnya plat ganjil ada 6, kemudian C ke B tersisa 5 cara. Nah, kemudian dari B ke A, karena yang diminta itu bilangan prima, sehingga yang dilewati AB itu bilangan prima, sehingga untuk B ke A kembalinya karena harus bukan bilangan prima, sehingga tetap masih ada 4 kemungkinan. Nah, ini kita kali. Dapatnya 24 kita kali dengan 120. Ini kan 144 kali 2, 2880. Nah, sehingga total jalur yang total banyak cara pergi pulang dari A ke C itu 6.720 ditambah 2160 ditambah 2880. Nah, ini kan 0, 6, 7, 11.760. Jadi itu banyak cara pawayan pergi pulang dari kota A ke kota C. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 10. Nah, soal yang terakhir untuk pembahasan kali ini. Terdapat 2 kotak misterius, yaitu kotak A dan kotak B. Di dalam setiap kotak terdapat suatu bilangan rahasia, sementara di luar kotak terdapat sebuah petunjuk berikut. Jika bilangan dalam kotak A dikurangi 2 kali akar dari hasil penjumlahan bilangan dalam kotak A dengan 3. Oke, A dikurangi 2 akar A tambah 3. Hasilnya sama dengan penjumlahan dari negatif bilangan dalam kotak B min B ditambah dengan 2 kali akar hasil dari penjumlahan bilangan dalam kotak B, berarti B ditambah dengan 1. Oke. Nah, ini bisa kita pindah ruaskan saja. Kita dapatkan bentuk A tambah B sama dengan 2 akar A tambah 3 tambah 2 akar B tambah 1. Nah, yang ditanyakan kan bilangan bulat terbesar yang mungkin diperoleh dari hasil penjumlahan bilangan dalam kotak A dan kotak B. Berarti kan yang ditanyakan tuh nilai maksimum dari ini kira-kira berapa. Oke, perhatikan, bisa kita misalkan dulu bilangannya karena di sini ada akar. Kita misalkan A tambah 3-nya itu sama dengan X kuadrat. Berarti A-nya sama dengan X kuadrat kurang 3. Kemudian B tambah 1-nya kita misalkan Y kuadrat, berarti B-nya sama dengan Y kuadrat kurang 1. Nah, kita substitusi ke dalam, jadinya X kuadrat kurang 3 tambah Y kuadrat kurang 1 sama dengan 2 akar dari X kuadrat, berarti 2X, tambah 2 akar dari Y kuadrat, berarti 2Y. Nah, berarti kan di soal ini yang ditanyakan nilai maksimum dari 2X tambah Y-nya. Berapa nilai maksimum dari 2X tambah Y? Karena ini kan A tambah B nih, A tambah B. Berarti tanyakan nilai maksimum dari ini 2X tambah 2Y-nya atau 2 tambah X tambah Y. Nah, kemudian soal bentuk ini bisa kita sederhanakan. X kuadrat kurang 2X tambah Y kuadrat kurang 2Y kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini masing-masing kita tambah 1. X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah Y kuadrat kurang 2Y tambah 1 kurang 4 itu sama dengan 2. Karena ruas kiri kita tambah 2, jadi ruas kanan juga tambah 2. Nah, ini jadinya X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 6. Nah, perhatikan di sini ada bentuk X kuadrat kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 6. Yang ditanyakan nilai maksimum dari 2X tambah Y. Nah, perhatikan bentuk ini kan bisa kita buat lingkaran dengan pusat 1,1. Jadi kita buat lingkaran ke sini. Nah, dari bentuk ini ditanyakan berapa nilai maksimum dari X tambah Y-nya. Kita buat misalnya begini, X tambah Y. Nah, ini kan artinya dia akan maksimum pada saat garis ini menyinggung paling ujung di sini. Nah, posisi ini itu kita akan dapat ketika X kurang 1 sama dengan Y kurang 1.
Atau X kurang 1 kuadrat itu sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan Y sama dengan akar 3 tambah 1. Sehingga nilai maksimum A tambah B itu sama dengan 2 kali akar 3 tambah 1 tambah akar 3 tambah 1. Atau 4 akar 3 tambah 4. Nah, ini kan sekitaran, ini kalau kita hitung, ini sekitaran 10 sekian. 10, sekian. Jadi bilangan bulat terbesar yang mungkin dari A tambah B, artinya itu jawabannya adalah 10. Nah, pertanyaan lanjutannya, bisa tidak ini kita dapatkan penjumlahan A tambah B yang hasilnya 10? Nah, kondisi ini bisa kita dapatkan ketika bentuk ini X tambah Y-nya sama dengan 5. Kan X tambah Y-nya 5 berarti 2 kali 5, 10. Nah, nilai X dengan Y nanti tinggal kita substitusi saja ke sini. Kita akan dapatkan bentuk X dengan Y-nya. Jadi, nilai maksimumnya sama dengan 10 itu bisa kita peroleh. Sehingga nilai maksimum dari bilangan kotak A dan kotak B itu adalah 10. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Nanti kita lanjut di soal berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.